korupsi itu ada kaitannya dengan salah satu paslon. Aduh, sebetulnya otakku juga ke situ juga sih. yang itu lagi. Karena kalau untuk masalah korupsi, capres kami itu aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Mesjo Alvisa. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi informasi yang lagi viral, yang mana suami dari Dewi Sandra yaitu Harvey Muiz ternyata terlibat korupsi timah sebesar 271 triliun. Yuk tanpa lama-lama lagi langsung menuju ke videonya. Let's go. Seorang artis yang bernama Sandra Dewi, suaminya tersangkut kasus korupsi 271 triliun. Ingat itu triliun. Banyak itu. Bisa kalian bayangkan banyaknya uangnya itu. Kalau aku udah gak mampu lagi otakku membayangkannya itu. Itulah saking banyaknya, ya kan? Bayangkan kalian dulu, 271 triliun kalau dipikir-pikir, udah bisa itu dipakai untuk mencapai 10 kali plus serangan fajar. Iyalah, ya kan? Sekarang mencapres paling cuma 560 miliar. Berat itu memang bagi capres yang nggak punya uang. 500 murah ya, nggak nyampe 1 triliun ya kan. Tapi kalau bagi capres yang punya uang kayak capres kami itu gampangnya itu nggak pala pusing mikirkan dana. Dan nggak pala pusing mikirkan utang yang harus dibayar. Oh iya, aku lupa ada quotesku hari ini, utang itu nggak perlu dipikirkan, perlu dibayar. Tapi kita lepaskanlah dulu masalah capres-capresan, ya kan? Karena apa? Sakit kali kepalaku ini memikirkan nggak sabar gitu loh menunggu putusan MK tanggal 22. Sebetulnya udah tahunya kita putusannya itu. Udah pasti itu ditolak, ya kan? Tapi ya itulah dia, kita kasihlah dulu mereka napas segar. 2 minggu kan? Waktunya dari tanggal 1 sampai tanggal 18. Baru tanggal 22 lah itu penetapannya gitu. Sebetulnya udah tahu nyawa jawabannya itu, tapi ya udahlah, ya kan? Jadi kalau dipikir-pikir ya, ternyata ya apa yang dikatakan Bapak Presiden Jokowi ya, yang desakan pemerintah atas undang-undang perampasan aset itu sebetulnya sudah perlu itu didirikan dengan DPR, ya kan? Sudah perlu itu. Karena apa? Ya jadi seperti inilah, koruptor-koruptor itu jangan cuma dikasih denda, jangan cuma dikasih hukuman penjara, enggak jerah itu, enggak jerah. Karena yang namanya koruptor nggak takut hukum, nggak takut polisi, nggak takut penjara, nggak takut Tuhan. Cuma satu yang ditakutkan koruptor, takut miskin. Ya, jadi kasus 271 triliun ini sebetulnya bukan uang cash itu sepenuhnya, bukan, ya kan? Banyak orang salah kaprah. Bisa beli apa tuh 271 triliun ya? Bukan, tapi 271 triliun itu ada akumulasi dari kerugian-kerugian negara yang disebabkan oleh oknum-oknum tertentu, gitu loh. Ya, ada yang kerusakan ekologis, ada juga penyelewengan, ada juga menyelewengkan dana dalam bentuk CSR dan lain sebagainya, gitu loh. Tapi yang aku heran ya, ada pula rumor ya, rumor bahwasannya korupsi itu ada kaitannya dengan salah satu paslon. Wow, jadi ini ya teman-teman, ada rumor korupsi ini ada kaitannya dengan salah satu paslon gitu ya. Yuk lanjut lagi ya. Aduh, sebetulnya otakku juga ke situ juga sih. yang itu lagi. Karena kalau untuk masalah korupsi, capres kami itu aman. Nggak ada pala makan uang negara. Udah kenyang makan uang sendiri. Tapi kita lihatlah nanti perkembangannya ya. Memang betulkah atau tidak ada kaitannya dengan pasangan calon tertentu, ya kan? Jadi itu. Jadi kalau bisa sih sebetulnya permintaan awak, ya kan? Kayak di negara Cina lah, ya kan? Jadi koruptor
dengan tingkat keparahan tertentu itu dihukum mati aja sekalian gitu loh. Cuman masalahnya Indonesia ini ya masih menerapkan hukum yang manusiawi, walaupun tingkah lakunya itu binatangwi. Dan isi kepalanya itu kepala setanwi. Ya mau nggak mau ya hukumnya di Indonesia itu ya hukum-hukum manusiawi lah dipergunakan kan gitu. Tapi kita tengoklah nanti ya, mudah-mudahan ada perubahan. Stop dulu. Opung mau iklan dulu. Inilah. Tuh keberatannya kalian kalau Opung mau iklan. Dari sini nyawang masuk biar tahu kalian, ngerti aja lah kalian. Tapi enggak memang. Kalau ini asli. Jadi ini ya teman-teman, jadi video ini saya mengambil di channel Parbelak ya, Opung Parbelak Sitorus, akun TikToknya Opung Parbelak Sitorus. Jadi teman-teman bisa kunjungi ke sana, misalnya mau beli produk-produk yang dijual sama si Opung ini ya teman-teman. Dan apabila teman-teman ingin melihat kelucuan-kelucuan atau keseruan-keseruan dari si Opung Parbelak ini ya, silakan teman-teman bisa kunjungi ke sana ya. Berdosa gue kalau nggak mau pakai produk ini, betul. Jadi kan banyak kawan-kawan yang nanya, Opung itu mukanya kok kenapa makin kinclong katanya. Ini perlu juga dirawat ini muka, bukan cuma hati dan pikiran dirawat, muka perlu dirawat. Jadi ada dua produk ini, yang putih ya dan juga yang ungu. Jadi dua-duanya ini dari Hasyanta ini ya, dari Hasyanta. Jadi yang putih ini diperuntukkan untuk muka-mukanya yang mulus, kayak jalan raya di sekitar Istana Negara gitu loh, mulus. Inilah dia pakai. Tapi kalau muka kalian kayak jalan kampung mau ke kampung kalian, pakai inilah. Muka-muka yang agak keriting dan berlubang-lubang sedikit, pakai ini. Biar makin mantap, biar makin mulus muka kalian itu. Itulah dia ya. Dan dua-duanya ini bisa dipesan di sini. Oke? Kunjungi secepatnya. Oke? Udah bisa dilanjut. Jadi itulah dia. Jadi ini berita bagus ini bagi para hatersnya Sandra Dewi ya. Udah puaslah kalian membuli ya. Silahkanlah bully. Yang lucu lagi, ada seorang pakar hukum katanya menyatakan bahwasanya Sandra Dewi itu punya kecenderungan ya menikmati hasil dari korupsi. Udah jelas bos, itu istrinya. Nggak usah pala ada pakar hukum untuk menentukan Sandra Dewi itu menikmati. Ya udah jelas istrinya, dari mana uangnya rupanya. Ya, tapi itulah nggak habis pikir aku ya. Entah apa isi kepala orang ini semua. Jadi sekarang ini Indonesia ini ya sudah terlalu banyak orang pintar. Saking pintarnya udah nggak ada lagi yang jujur. Gitu. Jadi ketika ada capres yang jujur, kenapa nggak dipilih? Sama. Jadi itulah makanya pemerintah mendesak adanya hilirisasi. Maksudnya apa? Supaya bisa meminimalisir kasus-kasus seperti ini. Ya, masih ingat kalian Tom Lembong kan? Dari timnas mana dia? Ya kan, Tom Lembong adalah salah satu orang yang menolak keras hilirisasi. Karena apa? Karena beliau kan juga punya beberapa tambang yang dikategorikan sebagai tambang ilegal. Iya, tambang timah juga sih. Jadi ini ya teman-teman, jadi salah satu timnas ya, tim pemenangan paslon ya, yang bernama Tom Limbung ya, kalau nggak salah itu ya, menolak hilirisasi katanya si Opung Parbelak ini ya teman-teman. Yuk dengar lagi ya. Kita lihat aja dulu ya, ada nggak kaitannya dengan korupsi ini? Atau memang karena memang ada kaitannya makanya dia tidak menampakkan diri? Nggak tahu juga kita kan. Aku tidak mengarah kepada paslon tertentu loh. Aku hanya bicara tentang Tom Lembong. Karena apa bilang? Karena aku juga udah rindu melihat dia di televisi. Jadi aku ingat sama salah satu ucapannya Bapak Mahfud MD waktu masih cerdas ya, Enggak, kalau Bapak Mahfud MD itu dari dulu sekarang sampai selama-lamanya tetap cerdas.
Beliau pernah mengatakan kalau misalnya korupsi ya di sektor tambang ini itu bisa dibereskan, itu Indonesia ya masyarakatnya itu setiap orang, tahu nggak kalian, setiap orang bisa menerima 30 juta per bulannya. Bayangkan kalian, 30 juta per bulan nggak perlu kerja. Main TikTok aja kita cair 30 juta, serius. Itulah dulu ibaratkan. Tapi mungkin itu kalau dikalkulasi, hitung-hitung betul juga itu loh, ya kan? Berarti kan hebat ini korupsi di sektor tambang. Gitu. Belum lagi kalau misalnya korupsi di sektor lainnya, ya itu juga dibereskan. Contohnya apa namanya? Dibereskan masalah Formula E gitu dan juga gratifikasi untuk asuransi gitu loh. Yang namanya korupsi itu dimanapun juga tetap merugikan, mau besar mau kecil tetap merugikan negara. Tanggung, aku pernah baca berita, ini dari berita ya, informasi. Pernahlah ini, siapa namanya, suaminya si Sandra Dewi ini, si Harvey Muiz namanya, itu menghadiahkan sebuah kado jet pribadi untuk anaknya senilai 270 miliar, Wak. 270 miliar. Gila. Sedangkan anak awak ulang tahun paling kencang itu awak bawa ke pasar malam. Udah senang itu anak-anak itu dibawa ke pasar malam. Ini jet pribadi, Wak. Kan udah kebayangkan. Itulah dia gawatnya apa namanya ini korupsi ini. Makanya aku setuju sekali kalau bisa dipercepat itu undang-undang perampasan aset. Asetnya aja Pak dirampas. Kalau istrinya nggak usah, Pak. Jadi ini ya teman-teman, lucu sekali ya komedinya si Opung Parbelang Sitorus ini ya teman-teman. Tadi sempat menyinggung kasus 271T ini ada kaitannya dengan paslon gitu ya katanya ya. Tapi ya nggak tahu siapa karena dia tidak menyebutkan salah satu paslon. Yang jelas tadi itu hanya menyebut Tom Limbung ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, alangkah baiknya untuk subscribe, like, comment, share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.